ikut-ikut juga di depan MK apa ya. Jadi demo itu tidak perlu minta izin, demo itu pemberitahuan. Ya, jadi kalau maksud saya surat pemberitahuan ya, itu ditolak. jadi kita tidak perlu takut tentang ditolak atau diterima, karena kita tidak butuh penolakan atau penerimaan. Kita hanya melakukan pemberitahuan, menyampaikan pendapat di muka umum itu diatur oleh undang-undang. Jadi hak kita menyampaikan pendapat kita itu konstituen yang mengatur. Kemudian ya suratnya itu hanya pemberitahuan saja, dan kemudian nanti polisi ya, Dalmas gitu ya, dia akan mempersiapkan intel kan nanti akan ada ya, intel biasanya akan ngasih apa tuh namanya tuh, memfollow up kita berapa kekuatan masanya, kemudian apa saja yang nanti digunakan sebagai alat demo, kayak misalnya mobil komando, atau nanti ada apalah gitu. Jadi kita tidak perlu minta persetujuan atau izin, karena menyampaikan pendapat di muka umum itu hak prerogatif rakyat Indonesia yang diatur secara konstituen. Gitu. Sepakat, karena kan kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di kepolisian, bukan di presiden. Agendanya tetap berjalan ya, demo hari Jumat ini ya? Jalanin aja. Kita tidak butuh persetujuan dia, karena dia bukan atasan kita. Asal koordinatornya bisa menjamin. Nanti kan juga ada konsekuensinya. Ya, justru kita itu atasan mereka, Bang. Iya, bukan jadi nanti ada konsekuensinya. Kalau misalnya kita rusuh, kita merusak fasilitas umum, ya pasti akan jadi masalah. Nah, itu kayak Jack itu, jangan anarkis. Tapi kita sampaikan agenda kita ini, terus kemudian nanti komposisi massa sebanyak ini dilakukan jam berapa, di mana titik kumpulnya di mana, terus alat-alatnya apa saja, itu yang kita sampaikan. Kita tidak perlu didapat izin. Saya nggak dapat izin, enggak, kita pemberitahuan aja. Itu titik kumpulnya di mana, Bang? Soalnya kemarin aku itu agak simpang siur, itu katanya titik kumpul di DPR, di Polres. Nah tuh Kiki jagonya tuh kalau ngatur-ngatur ini nih. Kiki jagonya nih, RFK. Soalnya aku kan diundang sama Kak Denis juga sih. Saya kalau Jumat nggak jadi pergi, ya saya nanti bisa gabung, mau saya. Sepanjang agenda ini adalah untuk membantu 7 terpidana. Udah itu aja kalau saya. Kalau yang sifatnya politik atau apa, saya nggak akan ikut. Kecuali kalau ada kepentingan politik buat saya. Ya sepakat, Bang. Lalu mohon izin Bang Yasin, lalu kalau untuk terkait dengan Sudirman ini, kuasa hukum kalau masih dari Polda ini saya khawatir kalau mengajukan PK ya. Kalau mengajukan PK Sudirman, kalau kuasa hukumnya dari Polda itu rasanya saya khawatir ya, tidak berjalan dengan lancar, Bang Yasin. Ya makanya ini menjadi negara kita ini, republik ini kan demokrasi ya, tetapi beberapa penyimpangan seperti tadi bilang Kiki bilang, atau Bang Jupri juga bilang bahwa hukum kita nih kayak mana gitu ya. Sementara menggunakan pengacara atau jasa advokat itu hak semua warga negara Republik Indonesia, bahkan orang asing pun boleh. Kita pun beracara di luar negara kita juga boleh. Nah permasalahannya ini ada kepentingan apakah grup dari Polda Jabar sampai sedemikian rupa gitu loh menyiapkan pengacara buat Sudirman. Sudirman sendiri orang yang dalam kapasitas jiwanya bukannya terganggu atau penyakit, karena kalau kita bilang dia sakit jiwa kan harus ada keterangan dari psikiater bahwa orang ini sakit jiwa gitu kan. Nah kemudian saat ini di Sudirman mempergunakan hak kepengacaraannya lewat pengacara dari Polda gitu. Sementara sebetulnya yang sudah mengajukan, keluarga itu juga sudah mengajukan dari tim Pradi, cuma memang agak dipersulit. Cuma permasalahan Sudirman sendiri nggak bisa ditemuin gitu. Jadi sementara ini memang dipaksa untuk menandatangani kuasa sama siapa ya, marga apa itu dia, aku lupa. Nah kemudian kalau dengan Bu Titin atau dengan kita kawan-kawan kita, ada etik dari kami yang mengatur pengacara ini, ada etik yang mengatur tentang etika bersahabat atau bermitra atau kawan sejawat. Yang saya tahu Sudirman itu menjadi kuasanya itu Pradi, Pak Oto Hasibuan. Jadi kalau kita nyodok gitu Papa Muda,
rasanya attitude-nya gitu, attitude kami yang ini. Sepakat Bang. Gitu Kak. Jadi yang saya sih Bang izin menambahkan. Bangga. Bang izin menambahkan, itu ada oknum apa kalau nggak salah Bang Tutek ya, menyatakan statement ataupun dari pihak keluarganya Sudirman yang menyatakan bahwa ada oknum pengacara yang menghalang-halangi si keluarga tersebut bertemu dengan Sudirman Bang. Nah itu apakah itu si oknum pengacara itu kena sama kode etik nggak Bang? Seperti itu Bang. Ya sebaiknya dilaporkan saja pengacaranya ke etik dulu, ke Pradi, tapi dari keluarga. Ya nanti kan ada kode etik. Terus kemudian seharusnya ya kalau pengacara menghalang-halangi untuk ketemu keluarga ketemu dengan klien si pengacara kemudian dihalang-halangi oleh pengacara, ini kan sama dengan apa tuh namanya apa ya pidananya itu ya, Perintangan menyekap. Nah, menyekap. Gitu, iya. Sementara hak seseorang itu menggunakan jasa pengacara, kedua juga mencabut kuasa, boleh, diatur oleh undang-undang itu. KUA Perdata boleh. Nah, cuma kalau sekarang dipersulit, pertanyaan kita, mereka mempersulit untuk apa, dalam kepentingan apa urgensinya, kan gitu. Itu yang kita mau tanya kalau misalnya ketemu sama orang-orang itu. Tapi Bang, kalau dengar dari Papa Muda tadi kan seperti Sudirman dikasih pengacara dari Polda Jabar, kok agak kontras juga ya sama Rudiana ya. Rudiana itu pengacaranya sipil, harusnya kan ada dari bironya Bang. Ada dari Binkum ya. Iya, kok jadi terbalik gini ya? Ya memang Jawa Barat memang harus menjadi perhatian ya, terutama untuk Kapolri, Kadipropam ya, sama Irwasum juga sebetulnya seharusnya ya. Semua orang sudah teriak kelaparan, semua orang sudah teriak kehausan, semua orang sudah berteriak tentang keadilan di Jawa Barat. Cuma nggak tahu ya, mereka sepertinya kupingnya jauh dari kepala, otaknya jauh dari kepala, itu yang sering kali kita. Pada kawan-kawan sudah menyuarakan semua bahwa kemarin-kemarin sulit untuk bertemu Sudirman. Sekarang sudah ketemu orangnya, sudah ada orangnya, tetapi sulit untuk ditemui. Bahkan ada oknum pengacara yang yang dia menghalang-halangi keluarga untuk ketemu sama si Sudirman. Harusnya kan pengacara membela Sudirman termasuk juga keluarganya, kan gitu. Kalau saya misalnya saya membela siapa gitu ya, pengacara saya sebagai pengacara, maka saya menjadi pengacara keluarganya juga sekaligus, seperti itu. Maka hak orang juga untuk bertemu. Cuma kalau sekarang dihalang-halangi, ya mungkin ada titipan-titipan sih ya, saya nggak tahu juga, tapi ya mungkin aja titipan-titipan supaya bebek ngambang nggak lepas gitu loh. Begini Bang Yasin, tadi Bang Yasin mengatakan masalah etika ya, masalah etis ya. Kalau seandainya keluarga dari Sudirman itu mengatakan bahwa anaknya itu ada kekurangan mental ya, artinya tadi Pak Yasin tadi sudah mengatakan harus di tes psikologinya, dibawa ke dokter ya untuk dilihat ya, dicek ya. Apakah ya psikiater? Apakah memang langkah itu memang harus ditempuh, Bang Yasin, agar supaya surat kuasa yang dibuat oleh pengacara itu oleh Polda itu bisa dicabut, karena dalam keadaan kalau seandainya hasil dari psikiater itu menyatakan bahwa Sudirman ini memang ada kelainan, mohon maaf, itu artinya kan dia tidak dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu pertama. Kedua, itu ada tekanan, dia sepihak, Bang Yasin. Itu bisa dengan sendirinya kan bisa dicabut itu keterangan itu. Kalau mencabut kuasa itu hal yang biasa sekali ya. Hal sangat-sangat yang biasa sekali. Terus dia mau mencabut kapan aja, di mana aja, keluarga itu yang mau mencabut kapan aja, di mana aja, boleh. Masalah kemudian ada kesepakatan antara pengacara dengan klien atau keluarga klien, itu adalah hal keperdataan. Tetapi mencabut surat kuasa kapan aja dan di mana aja itu diperbolehkan. Dan saya juga beberapa kali juga
kuasa saya dicabut juga, kemudian saya melakukan upaya hukum terhadap klien-klien saya juga saya tetap, karena ada hak kita, karena kita sudah bekerja. Nah, kalau saran saya sebaiknya kepada keluarga Sudirman, yang pertama laporkan propam aja siapa sih namanya si penyidik-penyidik ini yang mempersulit. Terus yang kedua laporkan juga siapa namanya si oknum pengacaranya ini yang mempersulit ketemu keluarga. Gitu. Sementara dia kan pengacara anaknya, orang tuanya juga punya hak yang sama dengan si pengacara ketemu, dan seharusnya pengacara juga melindungi keluarganya siapa itu tadi, Sudirman gitu loh. Jadi semua dia akan backup, kayak kita nih keluarga Sakatata kan kuasa kita memang dari Sakatata, tetapi keluarganya Sakatata pun kita lindungi, baik langkahnya, pola bicaranya, terus kemudian siapa yang dia akan temuin, kemana dia akan pergi, siapa aja yang akan boleh berstatement, itu kita atur supaya nanti kepentingan klien dan keluarganya itu bisa dijaga, dan itulah posisi pengacara ada di situ seharusnya gitu, bukan mempersulit gitu. Kalau mempersulit ini dia jadi pengacaranya polisi atau jadi pengacaranya prinsipal rakyat gitu. Ya, terus tadi tentang antara si Rudiana dengan si Sudirman ini, ya memang kita menjadi timpang ya ketika kita temukan satu sisi harus menggunakan haknya Binkum ya, dia ada kewajiban untuk menggunakan Binkum ya, bidang hukum yang ada di Polda, pendampingannya bukan pengacaranya pengacara negara, bukannya jaksa, tapi ada bagian hukum di Polda, di setiap Polda itu ada. Kalau kita melakukan pra-peradilan, maka Polda yang turun. Siapa pengacaranya? Ya bagian hukumnya yang akan turun kita. Polres pun kalau kita gugat pra-peradilan maka Binkum. Polisi yang masih aktif wajib untuk didampingi. Nah makanya tadi saya bilang memang ada keanehan di Jawa Barat ini. Ya atau dia menjadi spesialis apa kita nggak tahu juga. Tiba-tiba polisi aktif pakai pengacara swasta, ya haknya dia aja, tapi kan melanggar. Iya. Ada juga izin pikir bang. Siap, Pak Marola. Iya, kalau soal lapor melapor sih itu kan udah biasa ya, tapi pertanyaannya dilapor ke Propam itu akan diproses senetral-netralnya atau enggak gitu ya. Ya sebab seperti bukti atau kenyataan yang kita lihat sekarang ini, masyarakat kan sudah tahu kinerja institusi sekarang ini kayak gimana gitu ya. Apalagi saat ini yang bermasalah kan oknum bagian dari mereka gitu. Gitu aja sih. Ya. Marula dari mana dulu nih? Ini dari Sumatera bang. Dari Palembang? Bukan, dari Sumatera Barat. Salam kenal Bang Marola. Iya sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Jadi mencari keadilan itu kemana saja, kalau berdoa kita kan hari-hari kita setelah kita sholat atau kita ibadah dengan agama lain ya, itu ada aturan-aturan dan ada cara-cara kita menjalankan nilai-nilai sakral untuk berdoa mencari keadilan. Yang kedua, karena republik ini diatur oleh hukum ya, kemudian ada instansi untuk mencari keadilan namanya kepolisian. Polisi pun kalau ada perkara atau ada oknumnya maka bisa kita lakukan laporannya ke Propam. Saat ini memang dinamika yang ada di kepolisian saat ini sedang bergejolak ya, artinya banyak juga yang pro juga loh, banyak juga loh dengan pro Rudiana. Contohnya Pak siapa statementnya si Irwanto apa siapa itu penasehat Kapolri yang selalu ngotot asbun aja ya tanpa dia melihat atau dia hadir ada di situ. Atau misalnya Pak Kabar Eskrim, bekas Kabar Eskrim Pak Ito, dia udah bilang kok di statement itu waktu itu si Rudiana udah dicopot, tiba-tiba masih benar. Iya kan, masih jadi pimpinan. Iya. Ya kita nggak usah memandang ke situ, atau kita tidak usah memandang, bang nanti kalau lapor polisi nggak diproses, bang kalau lapor polisi pakai duit. Enggak. Yang pertama yang kita mesti siapkan adalah diri kita dulu. Diri kita dululah yang harus kita siapkan, mental kita dulu untuk mencari keadilan, dan nawaitunya amar ma'ruf nahi mungkar.
Iya. Dari mana? Karena kalau kita lapor ke Hansip nggak mungkin, kita lapor ke tentara tidak mungkin. Undang-undangnya yang tidak memperbolehkan. Kalau kita lapor ke polisi nanti dibilang mau ada oknum minta duit, enggak. Di sana lapor polisi itu gratis, ya. Kita laporin polisi ke Propam juga gratis, dan masih terlalu banyak polisi ya yang sangat-sangat idealis menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Jangan kita melihat hanya 1-2 orang aja kemudian kita menyamaratakan mereka, jangan. Itu. Dan